Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Dwi Sasongko, NIM D400204047. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar kapasitor. Latar belakang dasar kapasitor. Dasar kapasitor ini merupakan komponen elektronika berupa sebuah alat atau benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Komponen elektronika ini terdiri dari satu atau lebih bahan elektronika yang terdiri dari satu atau beberapa unsur materi dan jika disatukan untuk desain rangkaian yang diinginkan dapat berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. Ada yang untuk mengatur arus dan tegangan, meratakan arus, menyekat arus, memperkuat sinyal arus, dan masih banyak fungsi lainnya. Dasar teori dari kapasitor ini. Kapasitor atau kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik, kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Satuan kapasitor disebut farad atau dilambangkan dengan F. 1 farad sama dengan 9 dikali 1011 cm persegi, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau biasa disebut elektroda metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis Q atau muatan elektron dalam C sama dengan C nilai kapasitansinya dikali V besar tegangan. Wujud dan macam kapasitor. Ada tiga macam, yaitu kapasitor tetap, kapasitor elektrolit, dan kapasitor variabel. Pada kapasitor yang berukuran besar, nilai kapasitansi umumnya ditulis dengan angka yang jelas, lengkap dengan nilai tegangan maksimum dan polaritasnya. Misalnya pada kapasitor Lco dengan jelas tertulis kapasitansinya sebesar 100 picofarad 25 V, yang artinya kapasitor atau kondensator tersebut memiliki nilai kapasitansi 100 picofarad dengan tegangan kerja maksimal yang diperbolehkan sebesar 25 volt. Tipe kapasitor. Kapasitor ini terdiri dari beberapa tipe, tergantung dari bahan dielektriknya. Untuk lebih sederhana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kapasitor elektrostatik. Nah, kapasitor elektrostatik adalah kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film, dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Selanjutnya ada kapasitor elektrolitik. Kelompok kapasitor elektrolitik terdiri dari kapasitor-kapasitor yang bahan dielektriknya adalah lapisan metal oksida. Umumnya kapasitor yang termasuk kelompok ini adalah kapasitor polar dengan tanda plus dan minus di badannya.
Lanjut ada kapasitor elektrosemikal. Ini adalah satu jenis kapasitor lain. Termasuk kapasitor jenis ini adalah baterai dan acu. Pada kenyataannya, baterai dan acu adalah kapasitor yang sangat baik karena memiliki kapasitansi yang besar dan arus bocor yang sangat kecil. Lanjut, fungsi dari kapasitor. Fungsi kapasitor ini yang pertama sebagai penghubung yang menghubungkan masing-masing bagian dalam suatu rangkaian, yang kedua sebagai filter yang dipakai pada rangkaian satu daya, yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian pemancar, yang keempat untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, yang kelima menghilangkan bouncing bila dipasang pada saklar, yang keenam memisahkan arus bolak-balik dari arus arah. Nah, ini sudah ada contoh soalnya. Pertanyaan, pada alat listrik terdapat kapasitor berukuran 300 UF dalam keadaan rusak. Agar alat listrik baik lagi, kapasitor diganti dengan 5 kapasitor baru yang dirangkai secara paralel. Kelima kapasitor itu berukuran sama. Berapakah kapasitas masing-masing kapasitor baru itu? Nah, jawabannya di sini sudah ada. Kapasitas pengganti untuk susunan paralel. Nah, di sini kapasitor paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5, karena di sini kapasitornya yang diganti itu ada 5. Kelima kapasitor berukuran sama sehingga dan nilainya harus sama dengan kapasitor yang rusak. Nah, berarti di sini karena kapasitor berukuran 300 UF, berarti rumusnya 300 sama dengan 5 kapasitor. Kapasitor sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60 UF. Maka kapasitas masing-masing kapasitor baru itu adalah 60 UF. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang dasar kapasitor. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.